malam tirakatan ini semoga menjadi muhasabah bagi kita semua tentang hari santri yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Oktober ini menjadi muhasabah. Karena apa? Karena dengan kita introspeksi diri bisa menanggulangi ancaman-ancaman yang akan menggerogoti kita, maksudnya adalah tubuh Nahdlatul Ulama. Disadari maupun tidak, kita ini sudah banyak rintangan-rintangan yang menghadap. Untuk itu mari kita bergerak bersama-sama. Yang mengurus MBC dan lembaganya juga bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang IPMNU juga bergerak di tingkat pelajarnya. Ansor, Banser juga sama. Kalau semua bergerak, kita kumpul seperti ini, semua maju bareng, insya Allah NU akan besar dan akan tambah besar. Sehingga momentum hari santri ini mengingatkan kepada perjuangan Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari pada waktu resolusi jihad ketika melawan tentara Belanda di Surabaya, dan juga masih ada Jepang yang membonceng. Itu dengan semangat yang berkobar karena dipimpin oleh para sesepuh-sesepuh dan kiai-kiai dengan modal bambu runcing, dengan modal seadanya bisa membunuh Jenderal Malabi. Sehingga begitu jenderalnya terbunuh oleh santri, mereka merasa turun mentalnya, sehingga bisa dikalahkan dengan semangat yang membara. Ini menjadi tonggak sejarah bagi kita. Pada waktu pemerintahan dulu itu belum diakui, tapi alhamdulillah saat ini perjuangan NU diperlihatkan oleh pemerintah. Ini juga perlu kita syukuri, perlu kita manfaatkan hari-hari yang seperti ini. Bukan hanya berkumpul seperti ini, tapi kita harus meneliti, mengamalkan esensi daripada peringatan Hari Santri Nasional ini, sehingga kita tidak lupa hanya berhura-hura, tidak lupa hanya dengan bergembira sesaat, tapi perjuangan kita masih panjang. Sudahkah anak didik kita mengenal tentang NU? Ini nanti tantangan bagi LP Ma'arif, sehingga mulai diniyah, mulai SD dan lain sebagainya, di MI, MTS, MA, lembaga pendidikan yang kita miliki ini masih minim yang melaksanakan pembelajaran ke NU-an. Terbukti kemarin di Simnu itu lembaga madrasah yang terdaftar 290 lembaga. Tapi saya mengadakan diklat ke-NU-an kemarin di tingkat Kabupaten Pati, mencari 2 kelas 80 orang itu susahnya bukan main. Ini tantangan bagi kita. Padahal yang terdaftar adalah 290 dari 80 guru ke-NU-an. Kalau ditanya ke Pak Ibu, sudahkah panjenengan melaksanakan pembelajaran ke-NU-an? Jawabannya ada yang ya dan ada yang belum. Ini prihatin kita Bapak Ibu. Kalau ini terus terjadi, kalau ini terus berlaku, maka lambat laun anak kita, generasi penerus kita tidak akan kenal yang namanya NU, tidak kenal yang namanya Nahdlatul Ulama. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita berkhidmat kepada NU, mari kita berjuang dengan NU untuk mengembalikan warga NU ini kembali kepada NU. Karena banyak anak-anak kita yang sekolah di luar NU, yang dididik di luar NU, ini juga merupakan keprihatinan bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu,
kita introspeksi muhasabah pada malam hari ini, kita introspeksi diri pada malam hari ini. Kita sebagai pendidik, baik itu pendidik kita sendiri atau kita sebagai guru, marilah kita bersinergi antara satu dengan yang lain sehingga kita akan menjadi kuat. Seperti lidi, kalau itu kita kumpulkan itu bisa kita ikat, kita bisa membersihkan halaman dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya satu-satu itu akan mudah dipatahkan. Tapi kalau sudah diikat itu susah untuk dipatahkan. Untuk itu mari kita bersinergi dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat warga NU sehingga kembali kepada NU pada zaman Kiai Hasyim Asy'ari, begitu kompaknya, begitu besarnya. NU sekarang besar juga mendunia, tapi kalau kita lihat, kita teliti, itu ada keterobosan di dalamnya. Karena apa? Karena kita itu semangat kalau mau dilantik, setelah dilantik kita biasanya sudah lupa. Kita lupa, ini kebiasaan kita. Nah ini yang perlu kita saling ketemu, saling asah, saling asuh, saling mengingatkan. Ayo kita bekerja sama. Apa artinya seorang Sakroni katakan yang ditunjuk sebagai ketua MBC, tanpa panjenengan semua tidak ada artinya. Saya tidak akan mampu berjuang di NU sendirian. Untuk itu Bapak Ibu, kita sadar, kita menyadari begitu pentingnya, begitu beratnya. Tetapi kalau kita sama-sama jinjing bersama, kita laksanakan bersama, insya Allah yang berat itu akan menjadi ringan. Sekali lagi, mari kita berjuang dengan NU, berkhidmat di NU sesuai dengan posisi kita masing-masing, sesuai dengan tugas kita masing-masing, sehingga tujuan-tujuan yang akan kita capai insya Allah akan tercapai, dan semoga Allah melindungi kita semua, memberikan kemudahan dan memberikan kesuksesan terhadap kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak yang tidak berkenan atau mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf, karena sebagai manusia biasa kalau berkata 40 kalimat lebih itu pasti di dalamnya ada kesalahan-kesalahan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita tidak ada dosa di antara kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.